Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata, ada yang menarik dari channel Ninja Sawit. Abang kita ini tampak terlihat menahan sabar ketika mereaksi video dari channel Zainal Story. Zainal Story adalah salah satu channel penjilat ringgit. Ia adalah warga Indonesia yang selalu merendahkan negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dalam konten yang direaksi oleh abang kita ini, yaitu Ninja Sawit, membuat harus benar-benar menahan kesabaran, karena melihat dan mendengar serta mengartikan pemikiran Zainal Story, dan Zainal Story memang pantas disebut sebagai sang penjilat ringgit. Karena Zainal Story begitu sangat mengagung-agungkan Malaysia, lalu merendahkan negaranya sendiri, yaitu Indonesia. Sang penjilat ringgit tersebut menjelaskan tentang permasalahan batik yang diklaim oleh Malaysia. Namun menurutnya, kalau Malaysia itu tidaklah mengklaim batik. Begitulah ungkapnya. Dan berikut ini adalah videonya, dari channel Ninja Sawit, yang tampak menahan sabar, ketika mereaksi channel Zainal Story sang penjilat ringgit. Untuk sahabat kata per kata, yang ingin mengunjungi video lengkapnya dari abang kita ini, yaitu channel Ninja Sawit, untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Dan sebelum kita memberikan komentar, mari kita saksikan videonya. Lagi dan lagi ya, Zainal Story nih, malas sekali saya membahasnya bosku. Saya sudah membahas beberapa kali dalam sebuah video, tapi sepertinya nggak ada itikat baik atau nggak ada niat baik bosku. Ini orang bodoh pura-pura bodoh begini jadinya bosku. Masih berkaitan dengan batik ya. Orang ini sepertinya nggak mau tahu mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan warga negara Indonesia. Bahkan sepertinya lebih menjadi-jadi, menyokong Malaysia dan seakan-akan menjadi pahlawan bagi negara Malaysia atas batik ini bosku. Jujur saja sih, kalau masih berkaitan dengan hal-hal lain atau pembahasannya yang selama ini dia sukai seperti pembahasan kokori atau juga jantung pisang, saya nggak akan membahasnya bosku. Tapi ini menyangkut identitas sebuah negara, yaitu negara saya sendiri, yaitu Indonesia ya. Dan bagaimana sih video yang dibuat kali ini oleh Zainal Story ini bosku? Dan oleh sebab itulah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan reaksi videonya dari Zainal Story. Judul videonya mengatakan, karena geram netizen Malaysia suruh netizen Konoha kain kapan tukar batik. Wadah. Bukannya membela bangsa sendiri, malah muncul seolah menjadi pahlawan bagi negara orang lain ya. Udah mereka yang mengklaim, ini orang seolah-olah membela mereka pula. Wadah. Lantas bagaimana sih keseruan videonya? Dan oleh sebab itulah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Masa batik diklaim sama Malaysia? Apakah upin-ipin aslinya dari Garut? Nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti. Ini reaksi dari orang Malaysia ya, karena terbukti batik adalah milik Indonesia, dan inilah kata-kata orang yang depresi atau nggak terima ya, mengenai kenyataan bahwa batik adalah milik Indonesia. Oke, kita play kembali. Jangan pakaikan kain kapan, pakai kain batik, pakai baju batik, semua batik lah. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Jujur sejujur-jujurnya geng, saya itu ikut geram karena seorang YouTuber dari US ataupun dari Amerika yang bernama Spade kini mengguncang hal yang sangat sudah lama terpendam antara Indonesia dan Malaysia, yaitu tentang klaim batik, geng. Malah dia kecewa terhadap Speed ya. Dia nggak kecewa terhadap orang Malaysia yang memberikan batik kepada Speed. Inilah ciri-ciri orang tolol bosku. Speed datang ke Malaysia itu bukan mengklaim batik. Yang mengklaim batik itu adalah orang Malaysia sendiri. Ini orang nggak berani bahas karena takut kehilangan subscriber dan viewers. Aduh, wadah. Ini memang kebangetan ya. Itu sempat viral, geng. Ada salah satu pemuda Malaysia yang memberikan hadiah kepada Mr. Speed. Dan dia orang itu mencari tahu batiknya itu berasal dari mana, pakaian batik itu berasal dari mana. Dia orang itu katanya dari Indonesia. Ya memang lah ya. Itu sempat sudah saya bahas juga di video saya yang sebelumnya. Dan batik sebenarnya di Malaysia juga ada dan lainnya. Silakan tengok video saya yang sebelumnya. Jangan tengok videonya ngawur di situ. Akan tetapi kini si Spade ini pergi ke Indonesia juga, dan juga menunjukkan apakah benar batik itu dari Indonesia, dan lagi-lagi membuat geram para
influencer ataupun juga TikToker Indonesia. Bang, bahas Asiospeed dikasih batik. Katanya batik asalnya dari Malaysia. Menarik nih. Masa batik diklaim sama Malaysia? Apakah Upin aslinya dari Garut? Bukan nih. Sama-sama Detik dan Sindo. Asiospeed itu streamer yang lagi keliling dunia. Dia lagi ada di Malaysia dan dapat hadiah batik. Nah, tour guide-nya bilang kalau batik itu dari Malaysia. Itu yang si Speed masalah. nggak percaya. Dia cek di Google dan hasilnya bilang kalau batik itu dari Indonesia. Nih, Speed udah googling where is batik from. Sama tour guide-nya masih aja dibilang batik is originally from Malaysia. Tapi batik asalnya dari mana sih? Ada netizen yang jelasin. Kata batik sendiri itu dari bahasa Jawa. Batik artinya menggambar pola. Batik sama dengan pola dalam bahasa Jawa. Apakah Malaysia memakai bahasa Jawa? Tentu saja tidak. Terlalu jauh dan terkesan memaksakan. Dan ini benar, sejarahnya lumayan panjang sebenarnya. Tapi kurang lebih rangkumannya begini. Intinya batik itu dari Indonesia dan kamu harus bangga pakai batik. Bahkan tiap daerah itu punya motif batik yang beda-beda. UNESCO aja sampai menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Makanya tiap 2 Oktober kita ada Hari Batik Nasional. Netizen komen, Indo nggak butuh validasi. Google pun tahu batik dari mana. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Oke. Menurut saya ya, sebetulnya batik itu sudah terbentuk sebelum kemerdekaan Indonesia dan juga Malaysia, geng. Dari nenek moyang kita dahulu, dari orang Melayu. Bukan hanya di Indonesia dan Malaysia saja sebetulnya si batik ini, geng. Ada dari beberapa negara, macam di Thailand pun juga ada dan beberapa negara-negara lainnya. Tapi kenapa negara-negara lain itu tak pernah mengecam ataupun tak pernah mengeklaim batik itu berasal dari dia? Itu dia masalahnya ya. Ini channel story memang daya nangkapnya memang sulit, bosku. Di mana-mana itu mungkin saja ada batik. Thailand, Kamboja, atau negara-negara lainnya seperti Malaysia ada batik ya. Tapi batik itu adalah bersumber dari Indonesia. UNESCO pun sudah mengakui hal itu. Memang UNESCO itu mengakui batik itu di Indonesia. Diresmikan. Sudah diresmikan oleh UNESCO itu Indonesia. Akan tetapi bukan semuanya batik itu sama persis dengan Indonesia. Mohon maaf. Bukan semuanya batik itu sama seperti Indonesia. Atau gimana ya? Saya belum. Negara lainnya. Tapi kenapa negara-negara lain itu tak pernah mengecam ataupun tak pernah mengeklaim batik itu berasal dari dia? Memang UNESCO itu mengakui batik itu di Indonesia. Diresmikan. Sudah diresmikan oleh UNESCO itu Indonesia. Akan tetapi bukan semuanya batik itu sama persis dengan Indonesia. Bukan semuanya batik itu sama persis seperti Indonesia. Jelas ya. Jelas, mana-mana batik mungkin saja berbeda. Bahkan di Indonesia sendiri, setiap daerahnya berbeda. Batik itu nggak sama ya. Batik Sumatera atau Bali ya, batik yang ada di Sumatera atau Bali itu bisa saja berbeda. Tapi bukan berarti ini susah, bosku. Saya malas mereaksinya ya. Jadi untuk para bosku semua yang maksa saya untuk mereaksi channel ini lagi, pikirkan lagi. Saya bisa seteruk ya mereaksi channel seperti ini, bosku. Susah dijelaskan. Jadi seperti ini, anggap saja seperti ini ya untuk Bang Channel Story ya. Apa buat perbandingannya supaya orang ini paham ya. Anggap saja makanan sushi ya. Makanan sushi itu adalah berasal dari Jepun. Nah, di Indonesia ada makanan sushi tak? Ada. Itu makanan sushi yang ada di Jepun dan di Indonesia beda. Beda. Kita katakan saja sushi yang ada di Jepun itu menggunakan ikan salmon. Dan Bang Channel Story membuat sushi di Indonesia menggunakan ikan lele ya. Tapi apakah benar jika Bang Channel Story mengklaim bahwa sushi itu adalah makanan khas buatan dan bersumber dari Bang Channel Story? Nggak bisa ya. Kalau Bang Channel Story-nya mau memodifikasi atau merubah makanan sushi, boleh-boleh saja. Tapi jangan mengklaim makanan sushi itu berasal dari daerah Bang Channel Story. Seperti itu Bang Channel Story. Wadaw. Setiap daerah itu di Indonesia saja batiknya berbeda, Bang. Nggak usah di dunia lah ya. Di Indonesia saja batiknya berbeda. Tapi kita tetap berpedoman ya. Batik itu bersumber dari negara mana. Di dunia ini itu ada aturannya. Jadi kita harus ikut aturan. Bukan seperti Bang Channel Story ini. Apa yang ada di kepala dan membahagiakan orang Malaysia itu yang disebutkan. Nanti belakangan hari anak cucu Bang Channel Story dapat video Bang Channel Story lagi. Dan mereka belajar dari hal-hal sesat yang dibagikan oleh Bang Channel Story di YouTube. Apa nggak kasihan? Saya harus tarik napas panjang, bosku, untuk menghadapi konten-konten seperti ini ya. Cukup disesalkan dan disayangkan.
Kita play sebentar lagi. Maaf, saya sendiri itu juga orang Indonesia. Iya. Bukannya saya itu membela Malaysia, tapi saya hanya mencoba meluruskan Ini orang Indonesia tapi nggak tahu sejarah. Tololnya kebangetan. agar tak ada pergaduhan-pergaduhan lagi antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, buat para netizen-netizen Indonesia Wih. yang masih penasaran dan membuat video-video macam ini, klaim-klaim macam ini, alangkah baiknya pergi saja sendiri ke Malaysia. Buktikan, sama tak? Bodoh. Asli bodoh. Sama tak? Batik Indonesia sama batik Malaysia. Beda ya. Itu makanya batik Indonesia dan batik Malaysia itu berbeda. Malaysia punya sendiri, Indonesia punya sendiri. Sedangkan UNESCO juga sudah mengakui batik adalah hak dari Indonesia. Ini Jainal Story katanya orang Indonesia, tapi nggak tahu sejarah, tapi bodoh, tapi membuat konten, juga membuat video. Memuja-muja Malaysia, dibilang penjilat, tapi marah, tapi nggak mau introspeksi diri. Wadaw. Kita play lagi. Batik itu di Malaysia dan juga di Indonesia. Setahu saya yang membuat beda itu coraknya. Belajar lagi. Kalau cuma pengetahuannya sampai di situ, belajar lagi, Bang. Jangan langsung buat video. Kalau cuma pengetahuannya sampai di situ, belajar lagi. Jangan terlalu buru-buru buat video. Media sosial ini menyimpan segala histori ya. Jadi hal-hal konyol bodoh yang abang bagikan itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kasihan ya, nanti dibully berkepanjangan jadinya. Ya, kalau di Indonesia itu banyak yang berbunga-bunga ataupun hewan, merak. Saya pun juga ada batik. Itu hari saya dikasih salah satu sahabat saya ya dari Jawa Tengah. Nah, itu pun juga ada coraknya itu berbentuk hewan, merak. Nah, kalau di Malaysia itu lebih ke tumbuh-tumbuhan. Jadi Bang Jainal Story ya. Batik semua itu berasal dari Indonesia dan milik negara Indonesia. Mana-mana negara boleh membuat batik dengan corak atau kreativitas masing-masing negara. Itu tidak ada masalah. Mau gambar hewan, dinosaurus, mau gambar T-Rex, mau gambar ikan paus, kura-kura, bahkan kecoa. Itu semuanya nggak ada masalah. Tapi jangan klaim batik adalah berasal dari negara Malaysia. Karena itu adalah kesalahan besar. Semua negara boleh membuat batik, tapi hak batik itu jatuh kepada negara Indonesia. Jelas, Bang? Jangan belajar bodoh ya. Belajar itu pintar, jangan belajar bodoh. sangatlah berbeza. Nah, video-video ini tuh semakin lama semakin panas dan semakin viral, mengundang para netizen-netizen Malaysia juga. Bahkan saking geramnya netizen Malaysia itu cakap macam ini, geng. Batik asalnya daripada Indonesia ataupun Malaysia. Bodoh, Ini adalah satu topik yang paling hangat minggu ni. Kalau tengok dekat video-video aku, video yang tak ada kaitan pun, orang duk komen batik Indonesia, batik Indonesia, batik Indonesia. Jadi aku sebenarnya malas nak bahas pasal ni. Sebab aku tahu akan ada orang-orang Indonesia yang akan komen, tak payahlah sibuk-sibuk pasal Indonesia, urusin negara lu doang. Tapi kalau aku tak bahas, banyak juga komen yang macam atas ni. Kan? Tak beranilah apalah. Jadi video ni aku decide untuk bahas pasal batik Indonesia dan juga batik Malaysia. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Mengikut kajian, batik pada asalnya, yang paling original, yang paling asli, yang paling sulung, bermula dekat mana? Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi, aslinya batik berasal daripada Indonesia. Itu yang korang nak dengar kan? Ya, jelas lah ya. Puas hati? Jelas. Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu, ada piala tu tulis batik milik Indonesia. Korang angkat piala tu. Ini tolol ya. Ini ada orang Malaysia yang mengatai-ngatai Indonesia, ini Jainal Story. Bodohnya minta ampun ya. Oke lah bosku, sepertinya seperti ini juga videonya ya. Sampai di sini juga diteruskan pun nanti sepertinya nggak akan ada dampak baiknya bosku. Jadi jelas batik itu berasal dari Indonesia, kata batik juga berasal dari bahasa Jawa, nggak mungkin juga orang Malaysia menggunakan bahasa Jawa ya. Batik juga sudah diresmikan oleh UNESCO bahwa negara Indonesia adalah berhak atas kepemilikan seni budaya batik bosku. Begitulah sikap dan sifat serta pemikiran Jainal Story, yang memang pantas disebut sebagai sang penjilat ringgit. Dan abang kita ini yang mereaksi video Jainal Story, sepertinya tidak tahan dengan segala kelakuan dan pemikiran sang penjilat ringgit karena harus benar-benar kuat menahan kesabaran. Bagi sahabat kata per kata, saya harap tidak ada yang mempunyai niat untuk mengunjungi channel Jainal Story. Karena isi dari segala pemikirannya, sangatlah tidak wajar, dan di luar dari pemikiran orang-orang sehat. Cukup sekian pembahasan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.